gue ada voice note-nya, voice note-nya. Aduh DS nggak nyangka lo gue, muka lo baik, image lo baik. Ada apa nih ya? Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh lo kayak gitu. Lo mungkin bisa menutup mata netizen, tapi tidak menutup mata seorang Emma Waroka. Sama sekali nggak bisa. Trikmu bikin fiti-fiti seolah-olah pahlawan, terus kamu membuat drama-drama berdua bersama si Gary itu, tidak bisa membuat saya lebih percaya sama Anda. Sampai kau WA, kau DM aku ya, kau kirim voice note. Kau pikir aku percaya? Enggak. Aku punya analisa sendiri. Aku temui orang-orangnya. Aku cari beritanya. Dan aku lihat, untung Novi sudah terbuka. Jadi dia tadinya bimbang, ragu. Karena ini kan circle-nya dia. Masa sih iya? Jadi dia masih kayak orang syok gitu loh. Waduh. Sampai suatu hari waktu Novi lagi di Malaysia, dia telepon aku udah gak kuat. Dan aku tahu dia itu orang yang tipe tidak bisa didekati dengan mudah. Aku langsung bilang, Nov, Mamski tahu kamu susah percaya sama orang. Tapi insya Allah nih, kalau Novi percaya sama aku, gak apa-apa Novi. Aku bantu dan kita ketemuan. Aku ngomong gitu, dari situ yang dia terbuka. Baru dia keluarin chatnya semua. Baru dia keluarin voice note-nya semua. Terus aku kaget, aku aktiviti, aku langsung di DM sama kau. Mukanya polos bener ya. Sekarang gali lagi kau DM. Maksudnya apa? Harus berhenti kayak begitu, nggak boleh. Tadinya Novi itu udah hampir hancur, udah hampir dilibas sama netizen. Akhirnya aku bilang jangan begini terus. Yolo ini juga bilang jangan begini terus, keluarin bukti-bukti. Alhamdulillah Novi dengar, mau. Beranikan diri, kita support. Itu si Gali di DM sama dia, pakai video lagi. Ke gue juga sama, ke gue juga kirimin voice note. Nggak boleh laki-laki kayak begitu. Apalagi kamu udah untung banyak loh. Berapa podcast itu udah untung banyak kamu. Harusnya kamu terima kasih sama Novi sampai ada kasus kayak gini. Jangan kamu aja yang ngerasanya gimana-gimana. Terus kamu bikin fiti, bikin orang-orang jadi bingung. Nggak boleh kayak gitu ya. Mamski nggak suka. Kalau TikTok mah cerdas orang-orangnya. Oke, udah selesai ya. Gampang dimanipulasi atau dibikinin video-video pencitraan. Orang TikTok tuh nyari anak-anak TikTok. Gua aja di DM-in berapa banyak sama anak-anak TikTok. Ternyata semakin panjang masalahnya. Nggak nyangka gitu loh Mams gitu. Kok sehalus itu tapi kok begitu. Nanti kalau pokoknya apapun yang terjadi sama Novi, gue udah siapin barang buktinya ya yang dari gue. Ada barang bukti. Voice note-nya lu, web-nya, lingkarannya si Bando. Insya Allah Novi clear Nov. Nanti Novi tinggal umroh, jangan banyak pikirannya Nov. Novi umroh, doa di Ka'bah ya Nov. Kalau bisa kepegang batu Hajar Aswad, pegang Nov. Itu kalau nggak pada hancur melintir bolak-balik, itu makbul Nov. Doamu di sana. Kapan Novi berangkat, siapin doa, pegang Hajar Aswad, hancur musuh-musuhmu. Beneran asli. Salah siapa? Salah mereka sendiri. Ngapain lu ngotak lu? Berani lu keluar bikin Ngapain rencanamu yang ngotak? kemarin. Aku udah denger ya, ada yang mau bikin rencana. Sampai berani keluar bikin rencana buat nyerbu Novi. Hancur kalian. Zaman sekarang kok laki gitu loh, rakus banget sama uang, sama fame, tau fame, sama ketenaran. Guys, kirain kasus ini bakal selesai dalam waktu yang cepat. Jadi hanya tinggal mengurus kasus pelaporan dari Agus kepada mereka yang mengalihkan uang donasi ke Nusa Tenggara Timur. Tapi ternyata ada orang-orang terdekat dari Tenovi, Emma Waroka, Yolo ini, Gali, yang akhirnya speak up. Dan mereka mengatakan sepertinya ada masalah yang terjadi nih ya, antara Tenovi, Denny Sumargo, dan juga Gary. Jujur saya bingung, sebenarnya ada masalah apa?
Kan sebelumnya misinya sama, menyalurkan uang donasi ke penerima manfaat yang lain. Tapi ketika uang tersebut sudah disalurkan ke penerima manfaat lain, kok muncul lagi kasus baru? Mungkinkah ada hubungannya dengan hal-hal yang ada di pemikiran saya? Contohnya, pada saat DS dan G menyampaikan sambutan gitu ya di sana di Nusa Tenggara Timur, tidak ada nama Teh Novi disebut. Seolah-olah mereka lah yang menjadi pahlawan kemanusiaan tanpa melibatkan Teh Novi. Jadi di sini Emma Waroka protes dong. Kok nama Novi nggak disebut? Kok Teh Novi nggak dilibatkan? Seolah-olah Teh Novi di sini nggak memiliki peranan yang penting. Soalnya tadi ada statement dari Emma Waroka soal uang lah, soal fame atau ketenaran. Kemudian ada juga bukti-bukti yang katanya akan dibongkar oleh Emma Waroka kapan saja dibutuhkan. Dan ada rencana untuk menyerbu Teh Novi. Menyerbunya itu dalam hal apa? Saya juga kurang paham. Tapi secara logika gitu ya, gak mungkin DS dan G mau jahatin Teh Novi. Karena sebelumnya kita tahu bersama mereka sangat dekat. Apalagi Teh Novi dan G, mereka sangat dekat. Mereka saling support, tapi kok malah berubah seperti ini? Banyak juga kemarin yang menyayangkan gitu ya, kenapa Teh Novi harus cerita kepada teman-temannya yang notabene tahu sendiri kan, Emma Waroka, Yolo ini suka banget untuk memberikan statement di sosial media. Makanya kemarin waktu Bang Gary diberikan pertanyaan, ada pesan nggak untuk Teh Novi? Nah kemudian Bang Gary di situ memberikan pesan kepada Teh Novi, kalau bisa jangan semuanya di-share ke sosial media. Ada hal-hal yang bersifat pribadi, ada hal-hal yang bersifat umum. Maksudnya yang bisa untuk dibagikan di sosial media. Kemudian ada juga pesan agar tidak semua hal harus diceritakan kepada orang lain. Kalau misalnya Teh Novi ada masalah dengan Bang Gary, ya kan bisa japri, atau maksudnya bisa bertemu langsung, kemudian bisa ngobrol empat mata, biar masalah ini nggak semakin kemana-mana. Masalahnya apa sih? Donasi kan sudah dikasih ke NTT. Nah di situ ada respon. Mungkin karena cuman Gary yang dipuji, bukan Teh Novi. Nah kemarin kan waktu Denny Sumargo memberikan statement orang yang pantas mendapatkan piala gitu kan, Bang Gary, tanpa menyebut nama Teh Novi. Kita tidak tahu juga apakah salah satu alasannya karena ini atau mungkin karena ada hal yang lain. Sebenarnya sudah selesai seandainya DS nggak bikin VT bilang yang diduga penyebar rekamannya sama FE salah satunya Novi. Jelas saja Novi nggak terima. Jadi hal ini yang bikin masalah ini nggak selesai. Kalian ingat kan VT yang dibuat oleh orang NTT ketika bertanya kepada Densu, kira-kira siapa yang menyebarkan rekaman suara itu? Nah disitu kan Densu menyebut orang terakhir yaitu Teh Novi, kemungkinan juga menjadi penyebar suara rekaman tersebut. Maka netizen ini berpendapat mungkin karena hal ini makanya Teh Novi nggak terima. Jadi tujuannya DS itu apa ya? Nah disitu ada balasan, dia mau membersihkan namanya. DS kemarin dia membersihkan namanya supaya dipercaya netizen lagi. Kenapa dia ini terlalu ikut campur ya? Maksudnya kepada Emma Waroka. Donasi ini kan tokoh utamanya Agus, Novi, Gary, dan Densu. Ini pemeran pembantu kok maju semua ya? Apa mau jadi pemeran utama semua ya? Nah katanya Emma Waroka kan hanya sekedar netizen gitu ya, yang kebetulan berteman dekat dengan Teh Novi. Pemeran utamanya kan ada 4, Agus, Novi, Gary, dan Densu. Ini pemeran pembantu kok maju semua ya? Apa mau jadi pemeran utama semua? Ini gimana sih? Apa masalahnya? Kok jadi bingung masalahnya? Jujur saya juga sedikit bingung. Bahkan ada satu VT yang disitu memuat pernyataan dari Emma Waroka dan ada komentar dari Teh Novi. Nah mungkin hal inilah yang menjadi kunci kenapa Teh Novi masih speak up sampai dengan saat ini. Nah ada komentar dari Teh Novi, sepertinya inilah salah satu kunci kenapa Teh Novi masih speak up. Sampai detik ini nggak ada permintaan maaf. Sepertinya permintaan maaf atas postingan DS yang katanya ada penahanan uang donasi. DS memposting hal itu karena ada bisikan dari G. Si G bisikin DS, si Teh Novi menahan uang donasi.
Padahal hanya masalah SOP, itu kata Tenovi. Karena DS dan G belum menyampaikan permintaan maaf, makanya Tenovi terus-menerus untuk speak up. Mungkin begitu.